Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian, teman-teman pejuang NIP? Semoga sehat selalu dan semoga tetap belajar dimanapun Anda berada ya teman-teman. Nah, untuk di video kali ini, teman-teman yang punya akun Ayu CPNS mungkin udah pada ngeh ya dengan notifikasi dari Ayu CPNS. Nah, apa itu? Jadi kemarin itu kita dapat notifikasi dari Ayu CPNS. Teman-teman bisa cek akunnya masing-masing. Di situ ada info. Di sini info terbaru, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi di Ayu CPNS itu sekarang ada fitur terbaru kita sebut dengan asesmen kompetensi. Nah, teman-teman, di asesmen kompetensi ini kalian akan dinilai. Istilahnya itu kayak kita diberikan penilaian bahwa ternyata kamu masih lemah di bidang ini ya, sebaiknya perbanyak lagi pelajari materi ini, kamu harus menguasai ini gitu. Nah, teman-teman bisa bisa baca di sini ada penjelasan. Nah, ini tuh asesmen kompetensi ini berdasarkan dari tryout yang teman-teman telah lakukan. Nah, di sini ada catatan di bagian bawah. Asesmen kompetensi ini dibuat otomatis secara objektif berdasarkan beberapa hasil tryout yang telah kamu kerjakan gitu. Nah, ini tuh berdasarkan dari hasil tryout yang teman-teman pernah kerjakan gitu. Jadi nanti akan muncul di sini. Nah, di sini bisa dilihat ini contohnya loh ya. Ini ada TIU, ada tes wawasan kebangsaan dan karakteristik pribadi. Nah, misalnya kayak di sini di TIU kan ada beberapa apa sih istilahnya, ada beberapa materi ya. Ini SKD ya, khusus untuk SKD, karena kalau SKB kan beda lagi topik materinya. Nah, ini khusus untuk SKD. Jadi berdasarkan hasil tryout yang pernah kita kerjakan selama beberapa kali ini, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata di bagian verbal analogi itu kemampuan saya itu masih 40%. Jadi masih ya cukup lah, tapi belum sampai 50. Artinya masih perlu di-boost lagi, artinya masih perlu di-upgrade lagi, masih perlu latihan lebih banyak lagi, dan masih perlu belajar banyak lagi tentang bagian analogi. Nah, kemudian di bagian verbal silogisme, jadi di bagian verbal silogisme ini justru yang sangat kurang karena presentasinya tuh cuma 25%. Jadi ini tuh benarnya mungkin cuma dari diantara soal tryout yang pernah kita kerjakan itu hanya 25% saja yang misalnya yang benar gitu. Jadi kemampuannya cuma sampai di situ. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi. Hal yang sama juga dengan verbal logika analitik. Nah, ini agak-agak gimana gitu karena verbal tambah logika pakai analitik lagi. Jadi ternyata masih kurang. Jadi masih ya sekitar 36% gitu kan. Nah, ini juga numerik hitung cepat sama ini di bawah 50% juga, 26,19%. Ini makanya emonya ini kayak mulutnya sudah geriting nih teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, ada juga deret agak lumayan sih ya daripada verbal analogi ya, cukup mudah lah gitu. Cukup lumayan lah ya karena hampir mendekati 50%. Dan numerik perbandingan ini juga masih kurang, dan yang sangat kurang ternyata ada di numerik soal cerita dan juga figur ketidaksamaan. Kira-kira kenapa ya soal cerita tuh numerik soal cerita sangat kurang? Mungkin karena yang namanya soal ceritanya kan panjang gitu, soalnya kan panjang ya teman-teman. Jadi butuh waktu untuk membaca dan butuh apa sih istilahnya kayak apa ya, pemikiran lebih mendalam. Wah, ini nih sudah soal cerita ada numeriknya lagi. Itu dan ada juga figural ketidaksamaan. Nah, ternyata masih sangat kurang di bagian figural ketidaksamaan. Nanti contohnya kayak gimana teman-teman bisa lihat di materi SKD di akun kalian masing-masing. Jadi nanti tuh teman-teman yang sudah daftar bimbelnya, sudah pernah ikut sudah daftar paket-paketnya, paket bimbel maupun paket mandiri, teman-teman akan tahu
yang dimaksud dengan numerik soal cerita itu seperti apa dan figural ketidaksamaan itu seperti apa. Dan juga itu ternyata sangat kurang. Nah, ada juga yang kurang ini figural serial. Jadi figural secara umum untuk figural masih perlu ditingkatkan lagi ya, karena ini masih di bawah 40% gitu. Ini untuk TIU teman-teman. Jadi punya saya itu ternyata kayak gini. Nah, untuk tes wawasan kebangsaan, nah ini dia, kan di wawasan kebangsaan ada beberapa topik ya, ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah ternyata kita lihat yang kurang itu ternyata masih banyak loh teman-teman, ada nasionalisme, integritas, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jadi masih di bawah under 41% gitu. Nah, bela negara ini agak lumayan nih karena hampir mendekati 41%. Tapi meskipun demikian, untuk TWK ini masih betul-betul perlu di-boost lagi ya, teman-teman. Kemudian ada tes karakteristik pribadi. Nah, TKP ini materinya cukup banyak ya, hampir sama dengan tapi TIU lebih banyak sih. Ini cuma berapa nih, 6 materi, sedangkan TIU berapa nih, 8, 10 ya materinya. Nah, di sini ada 6. Jadi ada profesionalisme, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, dan anti radikalisme. Dan totalis semuanya itu masih kurang. Jadi ya memang harus di boost lagi, harus di ditingkatkan lagi belajarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau untuk lebih meningkatkan lagi belajarnya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan ketika misalnya kita mau meningkatkan kemampuan kita di setiap topik ini atau di setiap jenis tes, teman-teman bisa daftar paket bimbel yang ada di Ayo CPNS. Nah, kalian bisa lihat di paket bimbel itu ada beberapa, teman-teman. Di video-video sebelumnya teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, sekarang juga ada bimbel SKD CPNS dan Sekdin. Nanti videonya aku spill di video berikutnya. Jadi untuk paket SKD ada 2 teman-teman, ada paket mandiri dan ada paket bimbel. Jadi teman-teman yang mau paket mandiri itu teman-teman hanya mengerjakan tryout saja. Materi ada disediakan, ada materi video dan juga ada materi teks. Nah teman-teman sisa istilahnya kayak namanya juga paket mandiri, jadi teman-teman mengerjakan tryoutnya sendiri-sendiri. Jadi tryout sendiri, baca materi sendiri gitu. Nah, tapi di perbedaan CPNS Premium dan Platinum, kalau di Platinum itu ada penjelasan video apa sih istilahnya, video series teman-teman. Jadi penjelasan materi melalui video, sedangkan kalau misalnya untuk CPNS Premium itu nggak ada. Nah kalau misalnya teman-teman merasa masih kurang di paket mandiri ini, misalnya aduh kayaknya saya butuh ini deh, butuh bimbingan lagi dari tutor misalnya, atau butuh penjelasan lebih, teman-teman bisa beli paket bimbel. Nah, ini paket bimbel teman-teman akan bergabung bersama teman-teman yang ikut bimbel juga. Nah, di setiap jadwal tertentu teman-teman akan melaksanakan pembelajaran, akan mengikuti pembelajaran bersama teman-teman lainnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Ayo CPNS. Nah, jadwalnya seperti apa untuk bimbel SKD, CPNS, dan Sekdin ini saya akan spill untuk di video berikutnya. Jadi teman-teman silahkan di subscribe dulu supaya kalian akan mendapatkan notifikasi kalau ada update video dari aku. Jadi cara daftarnya nanti aku spill di video berikutnya. Nah di sini di video ini saya hanya fokus pada fitur baru CPNS, yaitu fitur asesmen kompetensi yang saya jelaskan tadi gitu teman-teman. Nah untuk teman-teman sekian dulu video singkat saya, nanti kita ketemu di video berikutnya bahas tentang cara daftar atau cara beli atau apa sih yang kita dapatkan dari bimbel SKD CPNS dan Sekdin 2024 ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.